بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بكل وقت وحين. أما بعد. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Berkhusus pada urus majelis ta'lim atau taubah, itu Bapak Sadikin keluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Halaman 27. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi bid darain amin. Dan sifat yang kelima as-sam'u, artinya mendengar. Sifat yang keenam al-basaru, artinya melihat. Lalu keduanya dengan segala yang maujud, sama ada yang maujud itu qadim seperti zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya, atau hadis seperti zat segala alam dan segala sifatnya. Inilah mazhab Imam bin Hasan al-Asy'ari. Setengah ulama adalah sama ta'alluq dengan segala suara, tapi perkataannya dhaif. Sama lawan basar itu sifat anggota sifat Allah Ta'ala, artinya bahasa kita hanya mendengar, basar bahasa kita melihat, yang didengarnya dilihatnya, ta'aluknya kepada dirinya, jatnya dilihatnya didengarnya, sifatnya dilihatnya didengarnya, ta'aluk juga kepada yang baru. Kita seberataan di mana aja, baik yang ada suara didengarnya, dilihatnya, atau yang ada suaranya didengarnya juga dan dilihatnya. Yang ada suara seperti lidah kita berkata, yang ada suara seperti hati kita berkata. Tapi Allah Ta'ala mendengar, karena berta'alluqnya itu. Si kitanya ini kalau kawa berkata, kalau kawa juga bahasa hati berkata hati, mengkadar kudar diradatnya. Artinya di dalam makna perbuatannya. Jadi kalau kita teliti di dalam kita beribadah sekalinya, yang hakikinya Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Itu sebujudannya. Karena kita berkata, kata kawan juga mengkata pada diradat Allah, didengarnya perkataan, lihatnya, nyenang melihat, nyenang mendengarnya juga nang berbuat. Ada sorangan lah orang baca alhamdulillahirabbil alamin dalam martabat hakiki, dalam makna sifat subutiyah, sifat tujuh ma'ani, hakikatnya Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Jahirnya kita seolah memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kayak kita baca, padahal kita kalau baca kada baca aluk sifat udah dirada aluk taksir. Nah lalu niat kita mengerti kada dai apa di waktu beribadah kita, kada dai lupa, ada juga ingat surangan aja orangnya. Allah Ta'ala sami'un basirun, yasma'u wa yara wa la ya'zubu an sam'ihi masmu'un.
Aina khafiyah wa la yaghibu an ru'yati mar'iyun wa in daqqa. Artinya dan wajib kita etikatkan bahwa Allah Ta'ala mendengar dan yang melihat. Yang mendengar yang melihat adalah yang mendengar yang melihat itu dengan penglihatannya yang kadim, pendengarannya yang kadim, pada tiada sunyi daripada mendengar itu di segala yang didengar. Kalau sangat khafi, tersembunyi sekalipun, tiada gaib dari penglihatan Allah Ta'ala oleh segala yang dilihat. Kalau sangat halus dan sangat kecil sekalipun. Karena Allah Ta'ala mengolah dengan sangat sempurnanya. Allah mengolah, tidak ada ketinggalan satupun. Lalu ada makna olahannya yang paling kecil. Contoh binatang samutna kecil, pada jahirnya samut kayak ada bahagia, padahalnya bertakluk dia kudrat dari Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Nah, mana samut bicarakan diketahuinya, didengarnya, dilihatnya. Allah menjamin rezeki si samut. Yang paling kecil apalagi kita yang besar, manusia. Dan bentuk yang terbaik tetap bertakluk, didengarnya, dilihatnya. Kemudian apa yang digawin itu seluruhnya hanya terbit dari ta'aluk ta'asir qadar iradat. Ada deh si kita ini disebutlah seorang hamba yang berserah diri kepada Allah dan tunduk kepada hukumnya. Di waktu kita misalnya di majelis, dilihat didengar oleh Allah. Di waktu kita di rumah, dilihat didengar oleh Allah. Di waktu kita di pasar, didengar dilihat oleh Allah. Masuklah kita ke hutan, dilihat didengar oleh Allah. Masuk ke pasar, didengar dilihat oleh Allah. Jadi kan ada berbeda. Cuma kitanya aja yang berbeda. Di waktu di tempat orang banyak rasa aman, karena melihat ada orang banyak, begitu sendiri di hutan, takutan. Padahal dilihat didengar oleh Allah. Allah Ta'ala itu beserta kita, itu tarusan. Cuma sifat ta'aluk, sifatnya itu bukan jatnya. Kalau ini memang kita beruntung, ya beruntung. Kalau kita memang rugi, ya rugi. Itu bang sudah. Karena Allah Ta'ala yasaikum nama ulah dan penentu. Nah itu ditaruh di dalam i'tikad keyakinan ngarannya, agar supaya jangan takut dan jangan sedih. Itu aja isinya. Takut kalau ada sesuatu yang mudarat, tapi kita pun dilihat oleh Allah, diketahuinya, dengarnya. Nah anak memudaratin itu ada juga beda ya. Tapi kita aja kan bisa takajud. Begitu kita di dalam wal mana berusaha, lalu kita kayak rezeki, artinya becangannya nih banyak bisa duit. Ada apa usaha? Kalau udah diradatnya itu juga, dilihatnya, didengarnya juga. Kemudian di waktu mana kita ada berusaha sama aja juga. Nah hanya di dalam kehidupan ini ada makna asbab yang ada memberi bekas. Lalu menjalani asbab kan. Seorang perutnya lapar, maka berhajat kepada makan. Orang haus, berhajat kepada minum. Di waktunya minum ada air itu langsung masuk ke mulut, kan ada galas dulu. Botol, kemudian tangan angkat mulut, kemudian membuka mulut itu menganga kita hajar masuk. Nah itu disebut proses asbab yang di dalamnya adalah ta'aluk qadar iradah, ta'aluk ta'asir. Nah di waktu kita mengangkatnya, dilihatnya, didengarnya. Galas itu di waktu kita mengangkat
suapan nasi di dengarnya dilihatnya mangkat ni kada kawajuan kada betaluk taksir kuda diradat kalau nang pada hakikatnya nang memakani kita Allah Ta'ala nang meminumi Allah Ta'ala cuma pada jahilnya kan itu adat kita sebab berusaha dan seterusnya wala yajibu sam'uhu bu'dun wala yahjibu sam'ahu bu'dun wala yarfa'u ru'yatahu zalamun yara min ghairi hadaqatin wala ajfanin wa yasma'u min ghairi admikhatin wala adhanin ama ya'lamu bi qalbin yaktashu bi ghairi jarihatin yakhluqu bi ghairi alatin illa tashbuhu sifatal khalqi ama la tashbahu dhatuhu dhawatal khalqi. Artinya nanti ada mendinding akan pandangan Allah Ta'ala satu yang jauh, ada menolak akan penglihatan Allah oleh kalam satu nang kalam gelap ya. Melihat Allah dengan tiada biji mata dan dengan tiada kelopok mata. Mendengar Allah Ta'ala dengan tiada lubang telinga dan tiada dengan cuping telinga. Seperti mengetahui Allah Ta'ala dengan tiada hati, memegang Allah Ta'ala dengan tiada anggota tangan, dan adalah Allah menjadikan akan suatu dengan tiada alat, tiada menyerupai akan segala sifatnya oleh sifat makhluk, seperti tiada menyerupai akan jatnya itu oleh segala jat makhluk. Itu adalah untuk menambah keberkahan dalam kita beribadah. Beribadah kadang apa Allahu Akbar, bacaan kita didengar oleh Allah, perbuatan kita dilihat oleh Allah. Nisbahnya kayak itu dulu. Kita sudah tahu kan ya, ada kawan membaca, ada kawan berbuat, ada kawan berniat, kecuali dengan ta'alluq qudrat iradat Allah, ta'alluq ta'asir. Pada hakikatnya lah, mereka ada kita hanya kenyataan daripada ta'alluq sifat sebutian di dalam mengajali sifat ma'ani dalam asyariyah. Sifat yang ketujuh kalam, artinya berkata-kata Allah Ta'ala itu dengan tiada huruf, tiada suara. Ta'aluk ya dengan barang, ta'aluk dengan dia oleh ilmu, dan yaitu ta'aluk tiap yang wajib, tiap yang mustahil, tiap yang jaiz. Ta'aluknya ta'aluk lillah, dari petunjuk. Kalam, karena kalam itu sifat, bukan anggota. Kalau kan ada huruf suaranya, ada awal akhir, yang ada ya kadimbang sifatnya tak kalamnya. Kalau dilelah yang beri petunjuk kalamnya itu. Allah Ta'ala mendapatkan ini wajib bagi Allah, ini mustahil bagi Allah, ini jaiz bagi Allah. Si kita ini seolah diberi petunjuk oleh Allah. Ana ta'ala mutaqallimun amarna wa wa'adna amarnahu wa ana ta'ala mutaqallimun amarnahu wa ada mutawa'idun bi qalamin azalin qadimin qaimin bidzati la yaqalam maqalahu qalam al-khalqi. Wajib kita ikan bahwa Allah Ta'ala itu berkata-kata, amarana yang menyuruh kita. Wa ada mutawa'idun, Allah Ta'ala yang megah, yang menjanjikan segala orang berbuat ibadah bi qalamin qadami, dengan surga, dan menjadikan segala orang bermaksiat dengan neraka. Adalah Allah berkata ya dengan kalamnya yang azil lagi kadim, berdiri dengan zatnya. Sudah tidak menyerupai akan kalam Allah oleh kalam segala perkataan makhluk. Alaysa bisawtin yahdisu min silah hawain aw istaqaqi ajramin wala biharfin yanqatu bi syabatin aw tahriki lisanin. Adalah berkata-kata Allah Ta'ala dengan tiada suara yang mendatang dari keluar nafas,
daripada berdampak akan segala jiriman. Jadi dengan huruf yang putus, dengan berketuk dua bibir atau bergerak lidah. Nang huruf bersuara itu kita, karena Allah Ta'ala menurunkan di dalam makna perintah dan di dalam makna janji, lalu ada di Lauh Mahfuz turun Quran. Karena Rasulullah orang Arab dengan bahasa Arab, ada huruf dan ada suaranya. Karena kita anaknya manusia. Dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Surah yang awal Iqra, baca olehmu. Dan itu Quran maknanya kalam Allah, kadim Quran. Nah, ada huruf ada suaranya. Nah, itu karena kita ada, jadi ada huruf dan suaranya. Kalau bersampul lalu, nah itu pada jahil madas tak, yang ada sampulnya nih, ada susunannya, ada surahnya. Tapi kalau kalamnya itu kadim. Nah, kalam Allah ada huruf itu karena kita dilalahnya. Itu ada perintah dan larangan. Itu orang baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya yang dibacanya itu kalam Allah, tapi ada huruf suaranya karena ini udah jahil. Di Lauh Mahfuz turun kepada Baiti Izzah, turun 23 tahun pada Rasulullah. Jahir besar, sebut wahyu dari Allah kepada Rasulullah melihat malaikat Jibril membawa. Nah, diperhatikan hanya ada sedikit, ada disitulah permasalahan. Jadi zaman dahulu sampai Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk karena beliau langsung aja kalam Allah kadim, Quran kadim. Ada lagi penjelasan karena kalam Allah ya kadim. Ada membicarakan ada makna mazhabnya nih, ada tulisannya, ada kulitnya sidin, kadang bicarakan itu. Kerajaan daripada para qadhi, mufti apa seluruhnya bahwa Quran itu hadis, karena dia ada bingkainya, ada kertasnya, ada. Itu aja perbedaan tersalah paham. Quran itu kadim di segi makna kalam Allah. Quran itu hadis maknanya di segi susunan. Kalau disusun di kertas ya manusia nyusun. Tapi kalau kalamnya itu kadim, ya susunan kertas ini pada kan kadim kan memang kalau ini pakai kertas ada percetakannya, ada huruf, ada suaranya. Kalau Allah tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada. Al-Quran atau Zabur Kutubuhu munazzalah ala rasulih. Wajib kita bahwa Quran, Taurat, Injil, Zabur sekaliannya kitab Allah turunkan ke segala rasulnya. Nah, kalau mau Quran Quran biasa tubin masahih mahfuz bil qulub annahu ma'zali qadimun qaimun bi dzatillahi ta'ala la yaqul imbisal itiraq bin diqal al qulub arwah. Wajib kita itikadkan bahwa Quran itu kalam Allah yang dibaca dengan segala lidah, disurat dalam mushaf, dihafaz dalam hati. Bahwasanya saat tadi itu qadim. Itu menggejali yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tiada menerima bicara, tiada tinggal daripada zatnya dengan berpindah kepada hati, tiada berpindah kepada kertas. Kalau orang menghafal Quran, lalu di hati, kalau itu ingatannya. Kalau orang baca Quran di kertas tulisannya,
kalam Allah itu kadim kan dipindah ke atas, kayak mana itu? Nah itu tadi proses daripada malaikat Jibril menyampaikan pada Rasulullah, dicatat oleh sahabat, dihafal oleh sahabat seluruhnya sampai ke kita. Artinya orang yang pada hafal Quran cukup baca Quran yang bermashab, sama aja. Zaman dahulu orang hafal Quran karena tidak ada mashab, adanya di hati para sahabat, sehingga sangat khawatir karena ada tulisannya. Lalu bagaimana manusia kayaknya ada yang kada ingat, akhirnya kada sempurna Quran ditulislah oleh sahabat Rasul Utsman bin Affan. Allah khat Utsman ini dalam Quran kita, tulisan Sayyidina Utsman di wal yatalattaf oleh yushiran ahadnya, di situ ada titis merah di situ kalimat wal yatalattaf la yushiran nabikum ahada. Nah itu ternyata itu adalah di waktu beliau baca Quran terjadilah pemberontakan, amelitislah dari situ ke situ. Lalu tatap hak Utsmani itu ada situ titis. Oh ya ini kan ada lagi merah, nah ini hitam, nah ini hilang dah. Jadi sangat dijaga tuh untuk memperingati orang Islam jangan sampai kita hancur labur karena ditipu daya oleh orang lain. Kita orang Muslim sangat berbahaya karena rusaknya Islam dari orang Muslim, bukan dari orang lain. Itu orang mengingat hak Utsman itu ada tuh di situ. Itu kalau sangat hati-hati di situ. Jangan sampai salah ini makna kadim itu nang mana. Quran yang sebagian itu memang kalam Allah dan kada berubah. Kita wajib ta'zim, menghormati karena ditaruh di kertas itu hormat. Karena ujub ada kalam Allah di situ. Kebiasaan kayak surat aja itu jadi pedoman hukum. Tetapi yang sudah ditulis di kertas ini kan kita mendahkan kadim, kalamnya nang kadim ada huruf suaranya kan kada bercerai dengan jamnya, jahit angsur-angsur jadi mashab, tapi tetap kadim, tetap kalam Allah artinya atau kadim dah. Pokoknya kayak itu memang sudah bahwa Quran kalam Allah sudah. Nggak ada bisa bicarakan antara kadim dan muhadats, jangan empat di situ. Nah, sangat berbahaya, sangat salah. Bahwa kalam Allah kadim ada huruf dan suaranya, Quran ada huruf dan suaranya. Apabila salah-salah bisa. Tapi tetap kalam Allah juga. Wajib kita etikan bahwa Quran itu kalam Allah yang dibaca segala lidah, disurat dalam ashab, dihafal dalam hati. Bahwasanya setan itu kadim, dia dengan zat Allah Ta'ala. Tiada menerima, tiada menerima bercerai, tiada tinggal daripada zat tanggal, tinggal. Zatnya dengan berpindah kepada hati, tidak pindah kepada kertas. Nah, orang hafal itu apa? Orang dihafal orang kalam Allah tadi, apanya? Nah itu makna di dalam wahyu yang diturunkan oleh Jibril dengan bahasa Arab kepada Rasulullah. Nabi Musa alaihissalam sehingga kalam Allah bi sautillah bil habbin kama tara abral jat Allah bi jawharin wal irdin. Wajib kita etikan bahwa adalah Nabi Musa alaihissalam dengan dia akan kalam Allah, tiada bersuara, tiada berhuruf, melihat oleh orang mukmin yang abrak akan zat Allah itu, tiada dengan berjauhar, tiada berjisim, tiada punya irid, tiada punya rupa, tiada bertempat dengan tempat, tiada berpihak seperti firman Allah Ta'ala sakamitslihi syai'un wa samiul basir, tiada seumpama akan Allah Ta'ala sesuatu yang baru itu, mendengar Allah Ta'ala dan melihat. Dan bahagia yang keempat sifat subutiyah namanya. Tadi sifat ma'nawiyah. 7 sifat pelazim kan ini sifat ma'ni yang 7 dulu, dan menyebut oleh Imam Ghazali akan sifat ma'nawiyah yang 7 itu dengan katanya.
Maknanya sebenarnya ini mempelajari untuk mengenal Allah. Mengenal Allah melewati jalannya jalan sifat. Tidak bisa melewati jalan jat. Karena jat itu ada kawan dikenal. Kawannya sifatnya. Melewati sifat. Sifat itu menimbulkan ta'alluq. Adanya perbuatan. Kalau orang melihat perbuatan, ingat nang memperbuat. Ia berbuat dengan sifatnya. Melihatkan yang lain dari Allah, lalu tahu bahwa seluruhnya hamba yang berhajat kepada Allah. Karena yang besi jat sifat asma apa satu aja Allah. Yang kita ini diulah diberi. Tak ada besi diri, jat bahasa Arab diri. Ada besi rupa, sifat bahasa Arab tuh. Ya, ada besi nama, kemudian ada besi gawian perbuatan. Tapi ini seluruhnya diulah oleh Allah Ta'ala. Diri makhluk, rupanya, namanya, dan perbuatannya itu diulah oleh Allah. Allah cukup membasik yang lainnya diulah diberi. Maka yang diulah ini dinamainya hamba. Terus menerus sifat lemah dan fakir. Allah terus menerus bersifat kaya. Seluruhnya bahajat kepada Allah. Dari situ akan timbul bisa mengenal. Karena kita merasa bahajat, tentu ada orang yang memberi hajat kita. Allah Ta'ala yang menghidupkan kita. Awaminan duit dalam makna ternyata dilihat ada keluar daripada makna a'rafukum min nafsi a'rafukum bi rabbi. Orang paling kenal kepada Allah, orang paling kenal kepada dirinya karena melewati jalur itu. Jadi sama aja seluruhnya tuh. Beda-bedanya sistem cara orang belajar sifat 20 wujud sampai mutakalimun sama aja. Tapi apabila tertahan menjadi dari mana hafal dan i'tikad lagu ada sempurna. Harus diteruskan. Jadi seolah itu hanya menjadi jembatan untuk meneruskannya. Jalan mengenal Allah melewati sifatnya. 20 sifat yang wajib, 20 yang harus, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Jabatannya di ujungnya, nah itu memang kita pelajari, masuklah kitab Syiarus Salikin nih, dalamnya sama aja kayak kitab Nurun Nafis, tapi nah ini sangat banyak yang bergabung dengan pakai tauhid tasawuf. Caranya itu disebut tariqah. Lalu sebelahnya adalah tariqah Sufiyah, jalan para ulama ahli tasawuf. Ahli tasawuf ya ulama syariat. Syariat menghimpun dengan batinnya itu tasawuf namanya. Tapi begitu disebut ahli fikih itu khusus. Orang hanya di dalam martabat syariat, tapi kan ada hakikatnya. Dan tasawuf keduanya syariat dan hakikat. Orang nadai salah paham ya, bicara tasawuf itu semata-mata batin tidak ada. Jadi dalam kitab Syiarus Salikin himpunan itu, dan kitab sini ada 7 martabat jalan mengenal atau adanya juga sama dengan kitab Nurun Nafis. Karena beliau melewati Al-Imam Muhammad bin Hamad Al-Ghazali, Mukhtasar Ihya diulah ditafsirkan menjadi Syiarus Salikin. Dan bagi yang dapat sifat subutiyah dinamai sifat ma'nawiyah itu 7 sifat, melazimkan bagi sifat ma'ani yang 7 dulu. Dan menyebut Imam Ghazali akan sifat ma'nawiyah yang 7 dengan katanya, jangan Allah disifahkan hayyan aliman qadiran muridan samian basiran mutakalliman bil hayyan wa liman qadara wa la sama basar wa qalab dan menjadi zat
Apabila adalah bagi Allah Ta'ala segala sifat ma'ani yang 7 terdahulu itu, maka lazim pula ia bersifat yang sifat ma'nawiyah yang 7. Adalah Allah Ta'ala itu hayat, hayyan yang hidup, aliman, hayyan aja itu ada betaan kan, hayyan, hayyan aja tanya itu lebihan. Hayyan maknanya yang hidup, hayat hidup aja kan, yang aliman yang mengetahui, kabiran yang kuasa, muridan yang berkehendak, samian yang mendengar, basiran yang melihat, takaliman yang berkata-kata. Yang ada Allah Ta'ala itu hidup ya dengan sifat hayat, mengetahui dengan sifat ilmu, kuasa dengan sifat qudar, berkehendak dengan sifat iradah, mendengar dengan sifat sama, melihat ya dengan sifat basar, berkata-kata dengan sifat kalam. Tiada ia sama teman zat bersalam kata Mu'tazilah yang sesat. Maka ia berkata adalah Allah Ta'ala hidup dengan zatnya, mengetahui dengan zatnya, kuasa dengan zatnya hingga akhirnya. Tapi mazhab Mu'tazilah keluar etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahul hadi. Karena di dalam Al-Quran tidak ada tertulis sifat 7 itu. Jadi kan ada hayat, udah ada ilmu, sama bahasa kalam. Yang ada hanya hayyun atau kalal hayy, hayy yang hidup. Nah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, adalah qudrat. Nah itu 7 sifat yang disebut ma'nawiyah, talazum dia kepada sifat yang 7 ma'ani. Artinya kalau dipisah, apabila Allah disebut yang kuasa, pasti dia bersifat kuasa. Allah disebut yang hidup, pasti ia bersifat hayat. Allah disebut yang mengetahui, pasti ia bersifat ilmu. Karena sebutan innallaha ala kulli syai'in alim, Quran itu seluruhnya yang tersebut adalah sifat maknawiyah. Tapi maknawiyah ini menunjukkan talazumnya dengan sifat ma'ani. Itu yang dibicarakan. Nah lalu maknanya bahwa ma'ani itu ada. Ahlussunnah Jamaah kada semata bicaranya jad ada. Kalau ini langsung ke jad lalu ma'aninya hilang. Kuasa dengan jadnya, nah, itu kan hilang ma'aninya. Kalau ini di dalam martabat ulang jalan untuk mengenal zat Allah, lalu seolah-olah di dalam martabat akal tersusun, kenakan perbuatannya timbul namanya, kenakan namanya timbul sifatnya, kenakan sifat timbul zatnya. Itu di dalam akal. Karena ia kadim, zat kadang-kadang dipanakan, sifatnya pun kadang-kadang, asmanya kadang-kadang, itu hanya di dalam martabat akal susunan supaya paham. Apabila ada kita gawiannya, pasti orang itu ada dirinya, ada rupanya, ada namanya, karena ada gawiannya. Itulah yang disebut zat, sifat, asma, af'al. Alam semesta ini perbuatannya tuh pasti orang memang perbuat tuh. Ada dirinya, zat karena ada sifatnya, ada namanya. Yang nama Allah itu adalah zat, sifat, asma. Maka sifatnya tadi bersifat kesempurnaan. Untuk jalan mengenalnya melewati 20 sifat yang wajib, 20 mustahil, 1 yang harus. Jalannya wujud itu tidak menciptakan kodrat. Allah ada lalu menciptakan kodrat kan. Sudah apabila ada zatnya, ada sifat, jadi ada Allah Ta'ala ya bersifat kuasa. Di dalam kuasa Allah 7 itu ada. Allah mencipta ada, Allah Ta'ala di dalam adanya Allah itu 20 itu ada. Ada di bersusun, nah ini tak dulu, ini tak dulu, ini tak akan ada. Itu hanya pada martabat akal. Kalau belajar sifat 20 itu belajar melewati makna hukum akal. Orang belajar sembahyang melewati hukum syariat. Orang belajar kehidupan sehari-hari melewati hukum adat. Hukum adat kadang-kadang dibuang, dia memang seperti itu adanya proses kita. Tapi sikung nang dipegang sikung tadi aja, la ilaha illallah.
Kesalahan di dalam orang belajar seolah-olah kodratnya itu terdahulu daripada iradah, itu kesalahannya. Itu hanya susunan aja, kodrat, iradah, ilmu, hayat, sama besar, susunan tetapi tidak ada mendahului. Bila kita membaca di akhir Allah bersifat kalam, di dalam kalam sudah ada juga kodrat, iradah, ilmu, hayat, sama besar, sudah ada di situ. Cuma untuk memberi paham disusun. Didahulukan kodrat, iradat karena itu berta'alluq pada wujudnya alam. Hayat kan ada ta'alluqnya, itu sifat yang sahih aja mensahkan. Dari sambungannya sama bahasa kalam diketahuinya lah, dilihatnya gawiannya, dirinya, baru ada kalamnya. Itu susunan untuk proses pada adat akal adanya wujud alam semesta. Di dalam orang belajar sifat 20 ada disusun. Jadi sempurna ini Asy'ariyah. Ma'ani 7, Ma'nawiyah 7, Salabiyah 5, Nafsiyah 1. 7 14 tambah 1 15 tambah 5 20. Salabiyah itu menolak menghadap patut kepada Allah. Allah Maha Suci, menolak dengan salabiyah sifatnya. Adanya Allah qadim, adanya Allah baqa, adanya Allah mukhalafah, adanya Allah qiyam nafsi, adanya Allah wahdaniyah. Maka tidak ada yang bisa menyerupai Allah, atau seorang jadi Allah jadi sesuatu tidak bisa, atau sesuatu jadi Allah tidak bisa, karena ditolak oleh sifat salabiyah. Sifat tanzih, lalu sifat kemahasucian Allah. Lalu mudah memakai, jadi kita kadang memakai sifat, kita hanya memakai ta'alluqnya. Ta'alluqnya itu jahil ke kita. Gawian sifatnya, mana memakai sifat mana bisa? Itu mengingat Allah Ta'ala. Karena itu lalu dengan kodrat iradatnya dengan, bukan kodrat iradatnya. Kalau kita jadi sifat maka kita jadi Tuhan, salah lalu. Tujuh sifat itu jadi kita. Kodrat iradat ilmu hayat sama itu tidak bisa dia, karena dia ditolak oleh salabiyah itu. Bah kita ini kayak ada 7 sifat juga. Melihat, mendengar, berkata, kayak berkuasa, kayak berkehendak juga, kayak tahu juga. Itu ta'alluq daripada makna sifat Allah tadi. Jadi pekerjaannya sifat itu ke kita. Lalu emang kayak kita ini kayak model kita lah, yang kayak mengatur sudah padahal ada. Kalau Allah kan ada, maka kita ini kan ada. Kalau kita kan ada, Allah tetap ada. Lain dah. Jangan sampai memakai. Kalau kan ada kita kan ada Allah, itu sangat jauh dari makna Ahlus Sunnah Jamaah. Nah, banyak dengan mengatakan orang sangat salah paham dalam makna ilmu tasawuf dengan kata wujudullah. Wujudku adalah wujud Allah. Ini kan sangat berbahaya. Itu yang mengatakan itu bukan kita, itu sifat. Wujudku, wujud sifat itu ya wujudnya. Sebenarnya itu pembicaraan di tasawuf itu. Kita kan hanya sekadar sampai di sifat, selesai. Sifatnya itulah mengenajat. Nah itu memang benar Muhammad hakikatnya. Hanya juga apabila ke atas itu Muhammad lagi, kita kan ada. Kita ini sampai dalam roh, selesai gawian ada. Di atas itu tidak ada. Begitu manusia, badannya, hiduplah badan dengan roh. Selesai roh tasanya menurut Nabi Muhammad, habis pelajarannya ada. Karena kalau naik ke atas Nabi Muhammad ya surang, makanya orang sempurna. Anak-anak meninggal Rasulullah dan ada membelakangi Rasulullah. Atap sidin di atas. Bahkan ada maulah ada bahasa. Itu di dalam kata ilmu tasawuf itu banyak tuh orang membahas itu salah-salah aja membahas.
Apabila orang tidak tahu dengan wujud dirinya, maka ia akan tertinggal satu rangkap, satu martabat tertinggal, dan tidak disahkan di dalam makna itikat. Ini pada makna hakikat aja, badan, roh. Sekaliguslah badan dan rohnya ini dengan Allah. Ini jalan sifat. Nah, bertajalilah qudrat iradatah. Timbullah kita diulah Allah roh daripada kun. Jara dasarnya kun. Jadi roh. Badan diulah nasar. Di angin air tanah. Nasar 4. Jadilah badan kita. Ada masalahnya tuh, tapi di Adam datu kita ada badan di badan kita. Cuma ada lagi, karena sudah proses tanah berubah. Api jadi darah kepada kita, air jadi air liur kepada angin jadi napas pada kita, tanah jadi daging kita. Ini kan ada lagi tanahnya, ada lagi airnya, ada lagi. Sudah jadi negaranya itu nyata. Kalau kita pakai itu ada di diri kita. Orang tua jahil, abah dan mama, kelihatan dari proses makna badan, bulu, kulit, tulang urat, darah daging. Ini sangat kelihatan badannya. Ada masuk di dalam makna kulitnya dari abah, bulu dari ibu. Darah daging lemak dari ibu, mulai bulu ada. Itu ada di dalam kitab Murahul Abid di juz 15 tafsir itu. Di waktu orang Yahudi mempertanyakan kepada Rasulullah tentang ada unsur orang tua, Rasulullah menjawab situ ada. Jadi bukan hayalan dari makna orang bertasawuf, tidak, memang ada riwayatnya. Tafsir Murahul Abid karangan Imam Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantan, ya, Bantan. Dan kita di Mekah, wafat di Mekah. Jadi nang diingat di dalam Quran tidak ada tulisan qudrat, iradat, ilmu, ayat, tidak ada. Nang ada qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Tetapi 7 ini talazum, ya, tidak bisa terpisah dengan kata sifat yang 7 itu. Apabila Allah menyebut innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Ta'ala dengan sesuatu sangat kuasa, pasti ia bersifat kuasa. Nah itu memang diperlukan saudara-saudara. Yang ada kita mengaji di Kalimantan, dia mengaji di Yaman, ada itu. Nah adanya hadirun, muridun, alimun, hayyun, salam, basirun, mutakalimun. Maka maknanya dihilangkan. Kecuali di Yamannya yang sama dengan kita. Sebenarnya tidak bisa dihilangkan, ya betalazum. Jadi disebut Allah yang hidup pasti bersifat hayat. Allah yang mengetahui pasti bersifat ilmu. Sampai 7 sifat itu betalazum dengan sifat ma'ani dan maknawiyah adanya. Baru mula sifat af'al yang diperbuatan Allah, wajib kita itu bahwasanya Allah Ta'ala itu harus menjadikan segala mungkin dan harus meninggalkan ia akan dia. Maknanya harus mencipta, harus juga ada mencipta. Itu disebutkan af'al Allah, perbuatan Allah Ta'ala.
Satunya itu aja disebut sifat jaiz. Fi'lu kullu mungkinin atau tarkuhu memperbuat alam atau kada memperbuat, terserah Allah. Karena harus, kalau Allah wajib memperbuat alam, berarti ada di atas Tuhan yang lebih. Bukan Tuhan kan ya kalau dipaksa. Sehingga lalu memperbuatnya tak harus. Tapi bang orang yang memperbuatnya, mengulahnya itu bersifat sempurna. Ada mau salah. Manusia maulah sesuatu bisa salah. Tapi kalau Allah tidak bisa salah. Karena ia sempurna, tidak ada pun sesuai apa kehendaknya. Tetapi hanya beda di dalam kata. Di sana ada mengandung hikmah. Kalau secara jahil kita, apa yang maulah nyamuk, apa yang maulah kecoa. Nah, kita kan secara jahil karena itu binatang mengganggu. Allah Ta'ala maulah nyamuk, orangnya sempurna maulahnya. Nah kita kan tahu hikmah kandungannya. Ini menjadi rahasia Allah. Allah maulah kecoa, Allah hanya dimaulah itu sempurna orangnya. Sifat kudrat irada ilmu hayat sama sempurna orangnya. Kada sembarangan ilmu itu. Hanya kita kada mengerti. Disitulah makna ada. Nah, di dalam makna hidupnya ini sangka baik oleh Allah Ta'ala. Jangan nyangka jahat karena orang nama ulahnya orang sempurna, bukan sembarangan. Secara pada martabat manusia kayak itu. Pada martabat ada akal manusia berpikir supaya jangan sampai disangat nyamuk, timbul ada jadi usaha buat nyamuk artinya. Secara jahir pada kehidupan darah kita ini apabila terlalu tuha di badan ini kada keluar bisa akan nyamuk tuh mengambil darah kada baik, tapi kita kada tahan karena ada unsur di dalamnya. Waktu ini masukkan mulutnya itu zat penyakit ada tuh gatal lah kita, ada hanya mengambil darah kotor. Pimpijit itu atau busuk, dan itu pernah terjadi diprotes oleh aulia karena begitu tidur bangun itu menggigit. Walahan pada nyamuknya ada sarang di mana kita tidur di situ ya. Kalau ada diperhatikan dengan baik, pimpijit ini atau busuk. Ada proteslah pada Allah. Allah hanya kasih tahu hikmahnya sedikit. Dia membangunkan orang yang lalai tidurnya. Hikmah di dalamnya bisa kita tidak mengetahui hasil itu. Bisa jadi obat, bisa jadi apa seluruhnya. Kita hanya kalau mengetahuinya. Orang ahli kimia atau mengolah obat itu benda-benda yang bisa dari tumbuh-tumbuhan, bisa dari binatang. Pilihnya obat kita minum. Padahal kita biasanya jijik nih melihat pohonnya kada ketujuh lalu, dulanya obat dari paksa minum. Apa maknanya? Ada hikmah kandungan di situ. Karena orangnya tadi bersifat dengan sifat sempurna. Jam 10 kah? Halo. Ana la mawjudun siwa illa wa hadisun bi fi'lihi kaiman fadlihi faidun min adlihi al-ahsani wujuh ma lihatami adalihi. Ajib kita katakan bahwa tiada sesuatu yang mawjud lain daripada Allah Ta'ala, lain daripada sifatnya, melainkan itu baharu yang jadi ya dari perbuatan Allah adalah jadinya dengan dijadikan oleh Allah dan limpah yang terbit ya dari adil perbuatan Allah atas yang terlebih baik, terlebih elok kejadiannya, terlebih sempurna keadaannya, terlebih adil kejadiannya. Karena Allah harus maulah kita,
maka kita lalu hidup di dunia itu limpah kurnianya, limpahan kurnia Allah dan rahmatnya kepada kita, hidup baik kita dari jalan iman Islam jadi umat Rasulullah itu kurnianya. Iya, kalau menghendaki lahirlah kita jadi orang ada Islam. Nah itu jadi makna, karena harus kepada Allah maulah dalam makna kehidupan ada wajib wujudnya ini limpah kurnianya. Allah ada bahajat ke kita nang bahajat kepada Allah. Kita nih ada diulahnya seluruh alam diulah tetap ya Allah nang maha agung, bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifatnya qadir, asmanya qadir, perbuatannya afal ngarannya gawiannya kadadanya alam semesta tetap agung. Begitu ada kita disuruhnya diwajibkan diperlukannya seperti beribadah. Kalau kita beribadah ada menambahi keagungan Allah. Apa juga yang kita kan ada arti apa ibadah kita, Allah akan bahajat kepada ibadah kita nang bahajat kepada ibadah. Apa tujuannya? Agar supaya hati seolah mengontak kepada Allah di waktu beribadah. Di luar beribadah ditutup oleh ada wujud adat, ada kontak dengan Allah Ta'ala. Dari itu lalu di adat Rasulullah tiap-tiap perkara yang baik awalilah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada diawali Bismillahirrahmanirrahim bahwa akta orang berkah. Maknanya Allah ada bahajat ke kita. Ibadahnya itu karena kembalinya ke kita aja, bukan kepada Allah. Nah itu harus tahu agar supaya jangan salah paham. Allah memperlukan kepada kita salat, memperlukan puasa, memperlukan zakat, haji, itu hanya membuang adat. Di waktu beribadah Allah Akbar, dilarang ada adat, dilarang makan, dilarang minum, dilarang berkata-kata, bentah bahasa kita. Waktu salat minum betah, waktu salat makan betah, berkata-kata waktu salat betah, berbuat perbuatan banyak betah, agar supaya di waktu beribadah itu fokus, tahu diri kita hamba bahajat kepada Allah. Maka kita memuji Allah dan memberi anugerah kita, lewati Allah yang memerintahnya, karena ia wujud perintah. Lalu kada bahajat ke kita, di situ ada makna kayak janji kamu mengerja dibalas pahala, kamu meninggalkan disiksa. Adu janji untuk memelihara sekitarnya supaya jangan sampai bertuhan yang lain pada Allah. Kasalat itu membuanglah seluruh wujud yang ada kehidupan. Tak buanglah usaha, tak buanglah keluarga, tak buanglah diri kita, tak buang seluruh alam di waktu salat Allahu Akbar. Itu hanya melatih kita supaya jangan sampai kada Tuhan Allah. Kalau sayang nyawa kita diikatnya dengan makna ada perintah fardu. Anu hakimun bi afali adil naqdiyatihi wa yaqasu adluhu bi adlil ibad. Wajib kita ingatkan bahwa Allah Ta'ala itu hakim, bijaksana pada segala perbuatannya. Ya, menjadikan Allah Ta'ala segala alamnya dengan hikmah yang lebih patut akan kejadiannya, yakni menempatkan ia akan sesuatu dengan tempatnya yang sepatutnya. Dan lagi adalah Allah Ta'ala adil di dalam segala hukumnya, tidak dapat kisah keadilan hamba. Karena ia raja daripada seluruh raja, maka kan ada hukum dengan keadilannya seluruhnya terjadi. Dengan anugerahnya seluruhnya pun terjadi. Kalimah dengan anugerahnya itu yang baik-baik, kalimah yang keadilannya yang kada baik. Di situ kitanya harus mengerti dan paham supaya jangan sampai di dalam hidup iktiradun, kayak kita menantang dan memprotes pada Allah.
itu sangat bahasa itu seseorang kada sama sekali memahami hidup. Kalau diberi nikmat ya kita sebenarnya insya Allah baik. Di suatu saat dicoba orang, kita bisa kada sabar, kita bisa menghayal, aku sudah sembahyang, aku sudah puasa, aku sudah bermajelis, kenapa terjadi ini juga? Inilah makna seperti Allah kada adil. Sedangkan Allah keadilannya tidak seperti keadilan makna kepada makhluk. Itu memang kita harus hati-hati. Hidupnya ini berubah, intikah, berpindah-pindah, berubah-ubah. Anak muhaddas, si nang muhaddas ini harus menanam bujur-bujur kepada nang kadim. Beisi Tuhan nang kadim. Walaupun kita berubah-ubah, tapi beisi Tuhan nang kada berubah. Di waktu kita dirubahnya tetap isi Tuhan, di waktu dirubahnya lagi tetap isi Tuhan. Nah itu nang ditanam di dalam jiwa. Seluruhnya apa aja bisa limpahan kurnianya, rahmatnya, bisa juga dengan keadilannya untuk menyediakan kata hikmah itu di dalamnya. Allah maulah bumi. Di bumi ini ditaruhnya lah macam-macam. Ada gunung, di dalam gunung itu bisa ditaruhnya ada api, ada gunung berapi. Suatu saat gunung berapi itu meledak. Si manusia ini kan kalau kada paham, seolah-olah sesuatu terjadi itu bukan dengan keadilan Allah. Kita kan ada paham, ada rahasia di situ. Bermacam-macamnya, sekalinya banyak terjadi itu dengan sebab bukan masalah maksiat, tapi orang bertuhan selain Allah. Banyak bersaji-saji, ada pohon, ada ruh, di situlah guncang gempa. Apa itu kan Allah beritahu orang itu sadar. Itu makna keadilan loh, menyadarkan seseorang kembali kepada Allah. Kemudian sambungannya anak abda yatasaru min zulmu tasafi mulki ghairihi wa tazulmu min Allah. Situ sambungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, sihatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana dan penyakit, nanti dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya syuhada salihin, dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Di sini suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.